Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Kesempatan yang indah kita bisa berjumpa kembali. Kita boleh beribadah lewat online. Tapi percaya bahwa kuasa yang sama yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Amin. Pada hari ini mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini, detik ini, Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan kepada setiap kami. Kami mau bersyukur menyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, Raja yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Katakan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami katakan pujian ini ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, nyatakan dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari nyatakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Makasih Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, amin, kekuatan dalam hidupku, penolongku. Terima kasih dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku.
mau percaya Tuhan. Ku percaya padamu, kepadamu Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, amin, amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segala-galanya kami mau katakan bahwa Engkau baik Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami menyatakan kebesaran-Mu dalam pujian kami. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rabata kaya ralabaya syakara labata kaya ralabaya ralamaya ralamo. Kuralabata kaya ralabaya syanara lamo. Kurabata kaya ralabata kaya ralabaya syek. Oralabata kaya ralabaya syakara lamaya ralamo. Kuralabata kaya ralabaya syakara labata kaya ralabaya syek. Kuralabata kaya ralamaya ralamaya syek. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauh lebih indah ketika kami memikirkan perkara-perkara kekekalan. Jauh lebih mulia ketika kami memikirkan perkara-perkara kekekalan dalam kehidupan kami. Ajar Tuhan hari-hari ini untuk kami tetap boleh percaya dan berharap kepada Engkau. Engkau yang menguatkan setiap umat-Mu. Engkau yang menguatkan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu, berseru dan katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami mau sorakan haleluya. Haleluya. Sebab di dalam nama-Mu ada sukacita penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap bersorak-sorai, mari katakan amin. Haleluya. Kita mau tetap terus bersukacita sebab Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau nyatakan pujian kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, kami memuji kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita bersukacita. Oh, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, nyatakan gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkaulah Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam nama Dia ada kuasa. Siapa namanya? Haleluya. Mari nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari nyatakan nama, nama di atas segala nama. Oh, oh, nama yang telah membebaskanku. Mari nyatakan dengan iman percayamu. Kuasa tunduk pada Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyatakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes, terima kasih. Sorakan haleluya. Sebab karya-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang setia, waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Jikalau mana sampai hari ini kami masih dan boleh beribadah bersama-sama Tuhan, semua karena kebaikan Engkau. Satu hal Engkau ajar kepada setiap kami lewat hal ini, untuk kami tetap terus memikirkan perkara-perkara kekekalan dalam kehidupan kami. Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang
sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya kami percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan dalam hidupku, pengharapan, sumber kedamaian. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Allah.
Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, dimanapun suara hamba mau didengarkan, di rumah, di mana saja Tuhan berkati. Lawati setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi baik hamba-Mu maupun kami yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, shalom semua. Dimanapun Anda berada dan mendengarkan khotbah ini, saya percaya damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus ada dan menyertai saudara semua. Baik, saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin membahas kebenaran firman Allah dengan judul lockdown. Hari-hari ini beberapa negara dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir di awal tahun 2020 ini, karena COVID-19 beberapa negara akhirnya harus melakukan lockdown, dan kita bersyukur Indonesia tidak masuk dalam suasana ini, hanya masuk dalam suasana PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik sekali ketika saya membahas tentang khotbah ini, saudaraku. Dan akhirnya muncullah judul tentang lockdown. Kalau kita berbicara tentang lockdown, kalau saudara buka kamus, saudara kan mungkin susah menemukan arti dari lockdown ini, saudara. Tapi saya mendapatkan sebuah referensi dari kamus bahasa Inggris Cambridge yang mengatakan bahwa atau mengartikan bahwa lockdown itu adalah sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan masuk atau keluar dari sebuah bangunan atau sebuah daerah, sebuah wilayah secara bebas karena situasi atau kondisi yang darurat. Kalau satu daerah dilakukan lockdown atau dikunci, maka semua fasilitas yang ada di daerah itu, mulai dari perkantoran, sekolah, pabrik, pusat perbelanjaan, pusat keramaian, termasuk rumah ibadah, maka semua itu tidak diperbolehkan untuk beroperasi atau mengadakan kegiatan. Bahkan satu daerah yang di lockdown atau dikunci, aktivitas orang di dalamnya juga sangat dibatasi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kurang lebih sebulan lebih, Bapak Ibu Saudara semua, tampang-tampangnya itu tampang-tampang orang yang jenuh, tampang-tampang orang yang bosan. Kalau saya lihat dari sini, udah jenuh, bosan, mumet karena selama hampir kurang lebih dari sebulan ini saudara lockdown di rumah. Artinya di rumah saja, better stay at home. Tidak bisa kemana-mana sebebas yang dulu-dulu. Jadi karena sudah sebulan lebih di rumah, nggak bisa bebas, akhirnya sumpek, mumet, jenuh, bosan dan sebagainya. Kita berdoa Bapak Ibu, kita berharap supaya wabah atau pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Ini doa dan harapan kita. Nah, berbicara tentang lockdown, sebenarnya saudara di dalam Alkitab juga ada kisah tentang hal ini. Tapi yang pasti bahwa kisahnya bukan tentang penyebaran wabah atau virus, kisahnya tentu adalah kisah yang berbeda, tetapi ketakutan yang diakibatkan oleh orang-orang yang melockdown diri mereka itu juga tidak kalah menakutkan dengan ketakutan yang dimunculkan oleh karena penyebaran virus corona. Seperti apa lockdown yang tercatat dalam Alkitab? Mari kita akan baca kisahnya dan kita akan kupas. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 23. Saya berharap sekali saudara yang punya Alkitab di rumah, dimanapun saudara dengarkan khotbah ini, atau di handphone saudara, silakan dibuka supaya kita bisa sama-sama menyimak dan mempelajari ayat-ayat ini. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk saudara semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik sekali dari kisah ini saudara. Dalam beberapa minggu ini kita masih masuk dalam kisah tentang masa-masa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan kisah ini adalah salah satu di antaranya. Kalau saudara baca kisah ini dan coba memahami secara baik, saudara akan temukan bahwa kondisi murid-murid pada waktu itu adalah mereka sedang berada dalam sebuah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Situasinya pada waktu itu murid-murid begitu mencekam. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa Yesus yang telah bangkit, yang adalah guru mereka, mayatnya sekarang sudah nggak ada dalam kubur. Padahal 3 hari yang lalu mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana guru mereka yang mereka hormati mati dengan cara yang sadis. Dan sekarang setelah 3 hari berlalu ada kabar yang mereka terima dan juga dari teman-teman mereka bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dan menurut para pemimpin Yahudi, mayat Yesus dicuri oleh orang-orang atau oleh murid-murid Yesus. Dan ini adalah sebuah tanda bahaya bagi murid-murid itu. Pemimpin Yahudi bisa saja mengambil sebuah kesimpulan bahwa murid-murid Yesus sedang menimbulkan sebuah kegemparan dengan cara mereka curi mayat Yesus dan ini menimbulkan kegemparan di Yerusalem dan akhirnya timbul huru-hara. Dan bagi murid-murid ini suatu tanda bahaya. Kalau sampai itu terjadi maka bisa jadi mereka akan ditangkap dan mereka juga akan dibunuh sama seperti gurunya. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada hal lain yang saya lihat dari kisah ketakutan para murid ini. Kalau saudara baca kisah ini, maka saya menemukan begini saudara. Murid-murid bukan hanya takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu, tetapi mereka juga takut karena begini. Seandainya Yesus itu bangkit. Karena baru cuman Maria yang melihat dan beberapa orang. Sebagian besar dari murid itu belum melihat apakah Yesus sudah bangkit atau belum. Seandainya Yesus bangkit, maka itu adalah sesuatu yang bagi para murid dalam tanda kutip. Sesuatu yang sangat memalukan bagi mereka, sesuatu yang boleh dikatakan juga yang sangat menakutkan bagi mereka. Kenapa? Karena begini saudara, 3 hari yang lalu murid-murid itu saudara sudah lari meninggalkan Yesus. Mulai sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani mereka sudah lari. Bahkan ada di antara mereka yang menyangkali Yesus. Jadi mereka benar-benar berada dalam suatu suasana psikologis. Kalau misalnya Yesus bangkit benar dan Yesus ada, maka betapa malunya mereka. Betapa bersalahnya mereka. Mereka harus lari kemana? Karena 3 hari yang lalu mereka telah meninggalkan dia. Mereka lari bahkan mereka menyangkali dia. Jadi saya mulai mendapatkan sebuah kesimpulan sementara bahwa ketakutan murid-murid itu saudara disebabkan oleh karena 2 hal. Pertama, mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka takut diperlakukan sebagaimana guru mereka 3 hari yang lalu. Dan yang kedua, mereka takut kalau memang Yesus bangkit, maka di mana kami harus menaruh wajah muka ini? Kami telah melarikan diri meninggalkan dia, kami telah mengkhianati dia dan sebagainya. Dan saudara tahu enggak, cerita ini akhirnya mengisahkan tiba-tiba Yesus datang dan muncul di tengah-tengah mereka. Enggak diceritakan bagaimana caranya karena Alkitab berkata bahwa semua pintu-pintu dalam ruangan itu terkunci. Dan tiba-tiba Yesus ada di situ, tepat di tengah-tengah mereka. Ini sebuah keajaiban, ini sebuah mujizat Bapak Ibu. Dan yang menarik begini, apa yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka? Apa yang Yesus perbuat di tengah-tengah ketakutan para murid-muridnya? Inilah yang akan saya bahas pada hari ini saudara. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan di tengah ketakutan murid-muridnya? Yang dia lakukan yang pertama adalah dia membangun hubungan kembali dengan mereka. Yesus membangun kembali hubungannya dengan mereka. Ayat yang ke-20, pasal 20 ayat 19 Bapak Ibu.
ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara perhatikan, sebenarnya Yesus itu bisa saja ngomong begini. Waktu dia muncul di tengah-tengah mereka, Yesus itu bisa bilang begini, aku ingin berperkara sama kalian semua. Kalian kan yang lari ninggalin aku 3 hari yang lalu, mana Petrus? Nah ini, kamu nyangkalin aku kan 3 hari yang lalu, jangan bohong, ngaku. Seharusnya Yesus bisa mencela mereka pada waktu dia menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Seharusnya Yesus bisa memarahin mereka, bahkan mungkin bisa mengutuki mereka. Tapi sudah perhatikan ayat ini, ketika dia masuk di tengah-tengah mereka, muncul di tengah-tengah mereka, Yesus enggak mengeluarkan kata-kata penghakiman. Yesus justru memberikan salam damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. So, kata damai sejahtera, salam damai sejahtera ini bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, masyarakat Yahudi, ini merupakan salam yang biasa, salam yang lumrah. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata shalom. Kalau dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eirene. Jadi ini merupakan salam biasa, salam formal di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Sama seperti kita. Kalau kita ketemu dengan teman, kita ketemu dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang kita kenal, kita biasa memberikan salam. Hey, halo, apa kabar? Sehat ya? Nah, orang Yahudi juga begitu. Ketika mereka berjumpa dengan sesama, orang-orang yang mereka kenal atau sahabat mereka juga mengucapkan salam. Shalom, dalam bahasa Yunani, eirene. Nah, saya kasih dalam Tuhan, perhatikan. Ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka, Yesus seperti seorang sahabat yang menyapa sahabatnya dengan ucapan, dengan salam yang familiar pada waktu itu. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang telah terjadi di antara mereka. Padahal sebenarnya ada sesuatu. Karena 3 hari yang lalu mereka lari meninggalkan dia, bahkan ada yang menyangkali dia. Tapi ketika Yesus masuk di tengah-tengah mereka, menampakkan diri di tengah-tengah mereka, seolah-olah dia buat suasana gak ada apa-apa. Makanya dia mengucapkan shalom, shalom eirene, damai sejahtera bagi kamu. Seolah-olah gak ada apa-apa. Yesus ingin membangun hubungan kembali dengan mereka karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang dalam hati nuraninya pasti tertuju. Karena dia tahu bagaimana keraguan murid-muridnya pada waktu itu. Dia tahu kesalahan mereka. Dia tahu apa yang terjadi, pergolakan batin mereka. Dia tahu psikologis mereka. Dan ketika dia muncul di tengah-tengah mereka, dia berusaha untuk membuat suasana itu menjadi adem. Dia berusaha untuk membangun relasi kembali dengan mereka. Sebenarnya relasi ini bukan karena Yesus, tapi karena mereka yang lari meninggalkan dia dan menyangkali dia. Dan ketika Yesus bangkit sekali lagi, Yesus ingin bangun kembali relasi ini. Dia datang dengan penuh persahabatan. Dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan relationship, hubungan, persahabatan yang baik. Bapak Ibu, itulah hal pertama yang perlu kita ketahui dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dia ingin memulihkan hubungan kita dengan dirinya. Dia tahu kita siapa. Dia tahu Anda siapa. Dia tahu saudara siapa. Dia tahu engkau orang berdosa. Dia tahu hari-hari ini engkau telah gagal. Dia tahu hari-hari ini engkau sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saat engkau mendengarkan khotbah ini dimanapun engkau berada, dia ingin membangun kembali hubungannya dengan dirimu. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Charles Stanley mengisahkan persahabatan antara seorang kakek dan seorang anak laki-laki, anak muda. Kakek dan anak muda ini selalu bekerja sama di toko milik sang kakek, toko kerajinan kayu, toko pahatan. Mereka sering bekerja bersama-sama mengerjakan semua peralatan dan barang-barang yang dipajang di toko itu. Sampai satu ketika Bapak Ibu,
anak muda ini merasa bahwa tidak ada orang yang melihat dirinya. Dia ambil 3 buah ukiran kayu. Dia menganggap bahwa sang kakek tidak melihat dirinya. Padahal sebenarnya kakek itu sedang mengamati dia dari jendela dapur rumahnya. Dengan merasa aman, pemuda ini mengambil 3 ukiran kayu. Dan dia pulang. Kakek itu enggak menegur dia. Kakek itu mencoba untuk membiarkan apa yang akan dia kerjakan selanjutnya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan setelah itu, setelah dia ngambil, dia pulang. Mulai dari sejak itu, anak muda ini tidak pernah muncul lagi di toko milik sang kakek. Sehingga satu hari saudara, mereka berjumpa kembali. Dan pada waktu mereka bertemu kembali, anak muda ini begitu kikuk dan dia rasanya seperti malu dan bersalah. Dia menghindar dari sang kakek. Anak muda ini telah memutus hubungan akrabnya dengan sang kakek. Lalu akhirnya Charles Stanley menuliskan sebuah kesimpulan dalam bukunya. Ketika kita berdosa kepada Allah, maka akibat yang paling berbahaya bukan tindakan itu sendiri, tindakan berdosa. Tetapi akibat yang paling berbahaya adalah kerusakan hubungan yang akrab dengan Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bukankah hal ini juga seringkali kita alami dalam hidup kita? Saat kita jatuh di dalam dosa, saat kita jatuh dalam kesalahan, kita takut, kita menjadi malu. Malu untuk berjumpa dengan Tuhan, malu untuk bertemu dengan Tuhan. Hati nurani kita tertuju. Rasa bersalah membuat kita menjauh dari hal-hal rohani. Kita malas untuk beribadah, kita nggak mau lagi ke gereja. Apalagi jangankan baca Alkitab dan berdoa. Dengarkan lagu-lagu rohani di rumah aja, rasanya kita udah gak sejahtera. Memang benar, saat kita jatuh dalam kesalahan, saat kita jatuh dalam dosa dan hal itu tidak dibereskan, maka yang terjadi adalah rusaknya hubungan kita dengan Allah. Tetapi kabar baiknya begini saudara, Allah kita, Tuhan kita adalah setia. Yang percaya katakan amin. Dia selalu merindukan hubungan yang baik dengan umatnya. Dia selalu menunggu kita. Dia selalu menantikan saat di mana kita kembali kepada Dia, bertobat kepadanya. Itu sebabnya hari ini ketika engkau mendengarkan khotbah ini, rahmat Tuhan terbuka untukmu. Pengampunan Allah tersedia bagi engkau saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Kematian Yesus di kayu salib telah menyediakan jalan pengampunan dan jalan pendamaian bagi dosa-dosamu. Sekali lagi saya mau katakan, hari ini pengampunan Allah terbuka untuk engkau. Jangan keraskan hatimu, Tuhan ingin memulihkan hubungannya dengan engkau. Yang kedua saudara, apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah ketakutan para murid-muridnya? Dia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Masih dalam ayat yang sama, ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat 21 juga mengulangi statement yang sama dari Tuhan Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya bahas dalam poin pertama, bahwa sekalipun salam ini merupakan salam yang lumrah, salam yang sudah familiar di kalangan orang-orang Yahudi, salam damai sejahtera, tetapi salam ini bukan salam basa-basi. Ketika Yesus mengucapkan salam damai sejahtera, shalom, eirene kepada mereka, ini bukan sekedar basa-basi. Salam ini kalau Bapak Ibu lihat artinya, ini adalah salam yang sangat kuat dan ini adalah salam yang luar biasa, salam yang penuh berkat yang luar biasa. Saya mencatat dalam kamus Yunani Thayer, kata damai sejahtera atau eirene itu diartikan seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat di belakang saya. Artinya bisa diartikan sebagai keadaan tenang secara nasional. Tidak ada perang. Bebas dari kekerasan dan kehancuran karena peperangan. Sudah bisa baca ayatnya, bisa catat ayatnya. Tentu ada banyak ayat, hanya saya memunculkan beberapa ayat. Lalu kemudian kedamaian antara setiap orang, harmonis,
kerukunan. Arti yang lain adalah keamanan, keselamatan, kemakmuran, kegembiraan, damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Mesias. Kalau berbicara dalam konteks Kristen, ini adalah suatu keadaan jiwa yang tenang, yang diyakinkan akan keselamatan melalui Kristus. Kemudian ini juga berbicara eirene, damai sejahtera, juga berbicara tentang berkat yang diperoleh oleh orang-orang yang taat dan orang-orang yang jujur, yang setia pada hari setelah kematian mereka. Jadi salam ini sebenarnya adalah salam yang penuh berkat dan salam yang luar biasa. Ini dari kamus Thayer. Tentu ada beberapa kamus bahasa Yunani lainnya yang memberikan arti yang mungkin sama dan juga tambahan-tambahan arti. Tapi intinya begini, bahwa salam damai sejahtera yang Yesus ucapkan kepada mereka itu adalah salam penuh berkat. Itu adalah salam yang dahsyat. Dan ternyata saudara, salam ini menggenapi apa yang ditulis Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, sebelum Yesus mati, dia memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan damai sejahtera. Dan setelah Yesus bangkit dari antara kematian, Yesus menggenapi janji yang dia tulis, yang dia sebutkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera itu diberikan kepada murid-muridnya. Tentu hal ini bukan hanya berlaku bagi para murid pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia hari-hari ini. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana damai sejahtera eirene ini kita alami? Bagaimana damai sejahtera yang Yesus sudah berikan ribuan tahun yang lalu, eirene ini kita alami dalam hidup kita hari-hari ini, saudara? Jawabannya begini. Pertama-tama kita harus memahami bahwa damai sejahtera itu tidak datang kepada kita secara otomatis. Saya ulangi, damai sejahtera itu tidak datang kepada kita secara otomatis. Loh, mungkin sudah bertanya, loh kok bisa? Kan Yesus sudah memberikan. Dia sudah menggenapi janjinya. Betul. Tapi damai itu tidak datang secara otomatis dalam hidup kita. Perhatikan murid-murid Tuhan dalam konteks ayat ini. Di satu sisi ketika mereka melihat Yesus yang nampak di tengah-tengah mereka, di mana Yesus menunjukkan tangannya bekas lubang paku dan lambungnya bekas tombakan tentara Romawi. Mereka percaya akhirnya. Tapi di sisi yang lain, di antara percaya mereka juga sedang bergumul, berjuang dengan rasa takut mereka. So, mau bukti? Saya tunjukkan buktinya. Mari kita lihat ayat yang ke-20, ayat yang ke-26. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu, rumah yang sama. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Perjumpaan pertama Thomas gak ada, sekarang ada. Sementara, perhatikan, sementara pintu-pintu terkunci, lockdown. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan Bapak Ibu. Di ayat 19, murid-murid penuh dengan ketakutan karena pemimpin Yahudi. Murid-murid akhirnya berkumpul dalam satu rumah, tidak disebutkan ngapain mereka. Entah mereka mau share, saling menguatkan satu dengan yang lain. Atau mereka mungkin ingin membahas tentang berita yang sedang gempar pada waktu itu di mana mayat Yesus hilang, enggak tahu. Atau mereka mau berdoa, enggak tahu. Yang pasti begini, mereka berkumpul di satu tempat. Dan pintu-pintu terkunci, lockdown. Lalu tiba-tiba Yesus muncul. Dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Dan seharusnya saat Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka pada waktu itu di ayat 19. Seharusnya itu sudah cukup buat mereka untuk tidak takut lagi. Seharusnya ketika Yesus memberikan salam damai sejahtera, eirene dengan arti dari kamus Thayer tadi, seharusnya dengan Yesus memberikan itu semua, mereka tidak perlu takut lagi. Tapi saudara perhatikan, 8 hari kemudian di ayat yang ke-26,
kasusnya hampir sama. Mereka berkumpul di tempat yang sama, hanya ketambahan satu murid yang bernama Thomas. Lalu Alkitab bilang pintu-pintu semua terkunci. Mereka takut juga. Ternyata mereka masih takut. Kalau mereka berani, saya percaya Alkitab tidak perlu memberikan penjelasan pintu-pintu terkunci. Tapi karena Alkitab memberikan keterangan pintu-pintu terkunci, maka saya menduga, saya menafsirkan mereka juga masih dalam keadaan yang takut. Saudara, maksud saya begini. Jangan pernah berasumsi bahwa setiap orang Kristen yang sejati pasti akan mengalami atau memiliki damai atau kedamaian. Pasti akan memiliki damai sejahtera. Pasti akan memiliki kedamaian secara otomatis. Enggak. Bukankah saudara hari-hari ini juga sekalipun engkau percaya kepada Yesus, hari-hari ini juga engkau enggak damai? Betul enggak? Kedamaian kita terusik karena virus corona. Bukan karena virus itu, bukan kita nggak damai, kita nggak sejahtera, kita takut bukan karena virus itu bisa nyerang kita. Tapi kita takut kita juga takut, kita nggak damai, kita nggak tenang dengan dampak yang diakibatkan oleh virus ini. Mulai dari dampak ekonomi, sosial, budaya, politik, udah kerasa sekarang saudara. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang income-nya benar-benar turun drastis. Banyak orang yang bengong, setelah ini mau ngapain? Ini semua membuat kedamaian kita terusik. Padahal Yesus sudah kasih kita damai sejahtera loh. Masa kita nggak damai? Enggak. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Kedamaian itu tidak datang secara otomatis. Kita keluar rumah aja saudara, saya ulangi. Kita keluar rumah aja kadang-kadang kita nggak damai. Kenapa? Kita takut jangan-jangan orang yang ada di sekitar kita ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Kalau dia sudah ketahuan gejalanya otomatis dia udah ada di rumah sakit. Tapi yang paling bahaya OTG, orang tanpa gejala. Makanya kita keluar harus pakai masker. Jangan-jangan orang yang kita temui, orang yang kita berajak ngobrol itu adalah OTG. Kita nggak damai ya saudara. Sekali lagi saya mau katakan, saya berikan penegasan. Kedamaian itu tidak muncul secara otomatis. Nah, karena damai sejahtera itu nggak muncul secara otomatis. Sekalipun Yesus sudah berikan kepada kita. Maka damai sejahtera itu harus dipupuk dan dipelihara Bapak Ibu. Saya ulangi. Damai sejahtera itu harus dipupuk dan dipelihara. Dengan cara kita mengarahkan hati, pikiran kita kepada firman Allah, kepada firman Tuhan dan doa. Artinya begini, saat kita terus membaca Alkitab kita di rumah, karena kita hari-hari ini banyak di rumah. Saat kita membaca Alkitab kita di rumah, kita merenungkan, apalagi kalau kita menggali, kita bawa dalam doa, dan kemudian kita praktekkan apa yang firman Tuhan katakan, maka damai sejahtera, eirene, akan memenuhi hati dan pikiran kita di tengah-tengah situasi yang membuat kita nggak nyaman, di tengah-tengah keadaan hari-hari ini yang membuat kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan kebebasan kita. Sekali lagi, arahkan hatimu kepada firman dan doa, arahkan pikiranmu kepada firman dan doa, isi hatimu dengan firman. Maka damai sejahtera Allah itu akan memenuhi engkau. Yang ketiga, dia memberikan misinya kepada mereka. Dia memberi mereka misinya. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan dalam ayat 19, Yesus sudah mengatakan damai sejahtera kepada mereka. Lalu ayat 21 diulang lagi. Sebenarnya maksudnya begini. Kata damai sejahtera di ayat 19 yang pertama kali Yesus sebutkan. Itu tujuannya untuk meredakan ketakutan mereka. Kegoncangan mereka akibat ketakutan mereka. Terhadap pemimpin Yahudi dan peristiwa yang mungkin akan mereka alami ketika mereka mendengar mayat Yesus gak ada di kubur.
Dan di ayat yang ke-21 kata damai sejahtera ini yang kedua, ini sebenarnya tujuannya untuk meredakan, saya ulangi, meredakan kegembiraan mereka. Karena mereka gembira melihat Yesus ada di tengah-tengah mereka. Benar-benar Yesus bangkit. Mereka begitu happy, mereka begitu girang. Nah, Yesus memberikan damai sejahtera yang kedua dengan tujuan supaya meredakan kegembiraan mereka. Dan mereka bisa tenang untuk mendengar apa yang Yesus akan sampaikan berikutnya. Dan apa yang Yesus sampaikan? Yesus berkata kepada mereka, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya begini, damai sejahtera itu harus ditularkan, saudara. Damai sejahtera itu harus dibagikan. Damai sejahtera itu harus disalurkan. Damai sejahtera itu harus diberitakan. Dan benar, murid-murid Yesus memberitakan damai sejahtera. Mereka menularkan damai sejahtera ini, Bapak Ibu. Mereka tidak menjadikan damai sejahtera itu sebagai milik mereka pribadi. Tapi mereka benar-benar menjalankan misinya Yesus. Kalau saudara baca dalam kisah para rasul, bagaimana murid-murid Yesus yang akhirnya menjadi rasul-rasul menjalankan misi mereka. Hidup mereka itu penuh dengan tantangan. Hidup mereka penuh dengan konsekuensi. Alkitab berkata berkali-kali murid-murid itu ketangkap dan diperhadapkan dengan mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin. Lalu para imam besar memerintahkan mereka untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tapi Petrus pada waktu itu dalam Kisah Rasul pasal 5 mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa Petrus dan rasul-rasul lain bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 32 mereka berkata, karena kami adalah saksi dari semua peristiwa itu. Kami melihat, kami tahu apa yang Yesus lakukan. Kami saksi dan kami akan memberitakan apa yang kami lihat, apa yang kami ketahui, apa yang kami rasakan. Jadi saudara, murid-murid membagikan, menularkan damai sejahtera itu. Murid-murid menjalankan misinya Yesus. Tapi yang namanya menjadi saksi tentu ada resiko. Kalau saudara baca kisahnya Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus, Alkitab berkata, Yohanes akhirnya ketangkep dan dibuang ke Pulau Patmos. Pulau yang tidak berpenghuni. Satu-satunya penghuninya adalah Yohanes. Saudara bisa bayangkan, kita tinggal di rumah 1 bulan lebih. Di rumah kita semua banyak fasilitas yang mendukung kita untuk bisa betah. Mulai dari televisi, handphone dan sebagainya. Bayangkan saudara, di rumah aja dengan semua fasilitas yang ada. Kita rasanya udah jenuh, bosan, mumet, pengen keluar, pengen suasana kembali seperti dulu yang normal. Bayangkan dengan Yohanes dibuang ke pulau yang tidak berpenghuni. Dia ngomong sama siapa? Sama rumput yang bergoyang. Dia ngomong sama angin. Dia ngomong sama lautan. Dia ngomong sama benda-benda yang lain yang ada di sekitarnya. Seharusnya kalau dalam kondisi seperti itu, Yohanes bisa jadi orang gila. Tapi ternyata enggak. Di tengah-tengah keterasingannya, sudah tahu, Yohanes mendapatkan pewahyuan dari surga. Akhirnya dia bisa menulis kitab Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang keempat, Yohanes justru membagikan damai sejahtera itu kepada gereja-gereja, kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera, eirene, menyertai kamu. Di tengah-tengah keterasingannya, Yohanes tidak minta dikasihani. Yohanes tidak minta diperhatiin. Tapi dia justru bisa memberikan damai sejahtera. Dia bagikan damai sejahtera itu kepada banyak orang. Dan saudara, misi Tuhan ini juga buat kita semua. Dalam suasana yang memprihatinkan karena COVID-19. Tuhan Yesus memberikan kita misi untuk menjadi pembawa kabar baik. Pemberita kabar baik di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Saudara, saya paham kita memang bukan ahli dalam bidang kesehatan.
kita tidak menemukan antivirus corona. Saya juga paham bahwa kita tidak punya banyak sumber daya untuk membantu orang-orang yang terinfeksi virus corona. Tapi dengarkan baik-baik. Kita punya akses langsung kepada Tuhan Yesus untuk berdoa kepada Dia. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Artinya begini, sekalipun kita terbatas, tapi kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Kita bisa menjadi pembawa damai. Dengan cara apa? Kita berdoa. Kita berdoa untuk orang-orang yang terdampak, orang-orang yang terinfeksi virus corona. Supaya Tuhan nyatakan belas kasihan anugerah, kemurahannya, sehingga mereka boleh disembuhkan kembali. Dan kita melihat angka kesembuhan sekarang sudah melebihi angka kematian karena corona. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Doakan di rumah saudara untuk untuk orang-orang yang dikarantina. Mereka yang mungkin masuk dalam status PDP, pasien dalam pengawasan, orang-orang yang dikarantina supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, tetap tabah, tetap mendapatkan perhatian, kesehatan dan sebagainya sehingga akhirnya mereka sembuh. Doakan para medis yang menjadi ujung tombak supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka bisa melawat pasien yang ada dan mereka juga tidak terinfeksi, tidak tertular dengan virus ini. Doakan juga saudaraku para peneliti supaya mereka bisa menemukan antivirus atau vaksin dan antivirusnya. Doakan para pemangku kebijakan, pemerintah kita Indonesia. Doakan pemerintah kota Tasikmalaya supaya mereka dengan kekuatan dan hikmat Allah mereka bisa menjalankan tugas mereka yang sangat berat ini. Bukan hanya memikirkan bagaimana virus corona ini bisa selesai penyebarannya, tetapi juga dampak yang ditimbulkan akibatnya. Sosial, politik, budaya, ekonomi, apalagi saudaraku, doakan pemerintah kita. Ini merupakan tantangan yang besar, ini merupakan hal yang masalah yang besar buat kita, buat pemerintah kita. Nah, sambil berdoa, saya juga berharap saudara bisa menahan diri, tidak menjadi OKK. Kalau ada ODP, orang dalam pengawasan, ada OTG, orang tanpa gejala, sekarang ada lagi OKK, orang kurang kerjaan. Artinya, saudara jangan jadi penyebar berita-berita yang gak benar, yang belum terkonfirmasi kebenarannya, broadcast diterima, diberikan kepada orang lain, disebarkan. Mungkin tujuannya baik, mengingatkan orang dan sebagainya, tapi tanpa saudara ketahui ternyata berita itu justru menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, salah paham. Akibatnya menimbulkan kehebohan. Lebih baik saudara baca Alkitab sudah di rumah. Nah, inilah hal-hal yang sekarang ini bisa kita kerjakan sebagai pembawa damai. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai penyambung lidah Tuhan Yesus dalam arti kita menjalankan misinya. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, maka eirene, damai sejahtera Allah turun ke atas hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang petugas. Kita angkat pujian yang tadi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andal. Katakan satu-satunya, ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau Tuhan memberkati, sumber perdamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, ku percaya Engkau sumber kemuliaan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari tundukkan kepalamu. Saya ingin berdoa kepada saudara semua dimanapun engkau mendengarkan khotbah ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman. Sekalipun kami berada dalam situasi yang serba terbatas hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami tidak terbatas. Dan damai sejahtera Allah tidak terbatas. Shalom, damai sejahtera, Eirene, yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan juga kepada orang yang percaya kepadanya pada hari-hari ini. Kami percaya itu akan kami alami dalam hidup kami. Dalam suasana di mana kami banyak di rumah, biar Tuhan menggerakkan setiap kami untuk kami banyak membaca Alkitab kami, merenungkan apa yang kami baca dari firman Allah, berdoa sehingga damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera Eirene yang memiliki banyak sekali arti dan berkat yang luar biasa, benar-benar kami alami dalam hidup kami hari-hari ini. Sehingga kami tidak takut lagi sekalipun di luar ada begitu banyak kegemparan, sekalipun di luar ada begitu banyak berita-berita yang menakutkan, kami tetap aman, kami tetap damai, kami tetap tenang. Karena kami percaya Yesus Tuhan ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, aku berdoa kepada umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau, mereka yang mendengarkan khotbah ini, mereka yang hari-hari berada dalam keadaan terpuruk, mereka yang hari-hari berada dalam kondisi yang bingung, mereka yang mungkin sekarang sedang berada dalam suasana di mana mereka telah kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Biarlah shalom-Mu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, biarlah Eirene itu yang Kau nyatakan ketika Engkau bangkit, turun ke atas mereka. Dengan mereka mendengarkan khotbah ini, kemudian mereka membaca Alkitab mereka, mereka berdoa, damai sejahtera Allah melingkupi mereka, menguasai hati mereka, sehingga mereka menjadi kuat. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu Tuhan akan Kau nyatakan kepada umat-Mu.
dimanapun mereka berada. Aku berdoa bagi yang sakit pada hari ini, apapun penyakitmu, dalam nama Yesus, karena kuasa firman Allah dan karena iman percayamu, terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dari segala penyakitmu. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh menteri. Berkati semua pemimpin bangsa kami dan khususnya kota kami Tasikmalaya, Bapak Wali Kota bersama wakilan jajarannya. Mereka yang sedang berjuang untuk menghadapi virus corona dan dampak yang ditimbulkan oleh akibatnya, karenanya Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Berkati para medis yang menjadi ujung tombak dari pandemi corona ini, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka. Mereka boleh merawat pasien dengan penuh belas kasihan. Dan mereka juga dijauhkan dari tertularnya virus ini buat mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan Yesus, pemulihan Allah Roh Kudus menyertai engkau semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin.